Halo Sobat Kredit. Tepat pukul 3 pagi, seperti biasa Taufik meninggalkan rumahnya dengan semangat tinggi. Dia adalah seseorang penggemar burung yang memiliki kebiasaan unik, mencari burung langka untuk diabadikan dalam karya seni fotografi miliknya. Rencananya kali ini, dia akan mencari burung khas Jawa yang kabarnya sering terlihat di hutan perbatasan yang jarang dilalui orang. Dalam perjalanan, Taufik berpapasan dengan seorang petani tua yang ingin berangkat ke sawah. Petani itu pun berkata, "Hati-hati anak muda," kata petani itu dengan serius. "Jangan melewati Gunung Karang. Itu tempat berbahaya di hutan ini." Mendengar hal itu, Taufik mengangguk mengerti. Meskipun sebenarnya dia tidak tahu di mana Gunung Karang itu berada. Namun, ia menganggap wejangan itu sebagai cerita mitos biasa dari orang tua. Singkat cerita, setelah 8 jam perjalanan melewati hutan yang semakin tebal, Taufik tiba di sebuah tempat yang cocok untuk beristirahat. Di bawah pohon kiara besar dan rindang, dia menemukan tempat yang sempurna untuk bersantai sejenak. Pohon kiara itu begitu megah dengan akar-akar yang menjalar ke bawah, memberikan rasa sejuk dan damai di tengah kegelapan hutan yang mulai menyelimuti. Taufik duduk di bawah pohon tersebut, mengeluarkan bekalnya yang sederhana, dan mulai istirahat di sana. Namun, di tengah ketenangan itu, dia merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Suara gemuruh samar terdengar dari arah yang tidak jauh. Taufik merasa ada sesuatu yang memperhatikannya dari balik pepohonan. Dalam kegelapan, bayangan-bayangan tampak bergerak pelan di antara pepohonan. Taufik merasa ngeri, namun dia mencoba mempertahankan ketenangannya. Tiba-tiba, cahaya yang samar-samar dari samping pohon kiara menarik perhatiannya. Dia melihat kilauan lembut dari sebuah artefak kuno yang tersamat di dalam akar pohon besar itu. Taufik pun merasa terpanggil untuk mendekat, meskipun hatinya berdegup kencang. Ketika dia menyentuh artefak itu, tiba-tiba semua hutan seolah-olah diam. Tidak ada suara burung, tidak ada angin berdesir, hanya keheningan yang menyeramkan. Taufik terus memanggil artefak kuno itu, hingga tanpa disadari, Taufik tertidur di bawah pohon kiara. Ketika dia bangun, matahari sudah tinggi di langit. Dia merasa kebingungan karena seharusnya dia hanya beristirahat sebentar saja. Namun, sesuatu terasa berbeda. Di sekitar pohon kiara, tidak ada lagi artefak kuno yang tadi dia lihat. Taufik merasa ada yang tidak beres di tempat itu. Dia meraba-raba untuk mengambil kompasnya. Namun, kompas itu anehnya tidak menunjukkan arah yang jelas. Ia merasa seperti tersesat di tempat yang seharusnya sudah dikenalinya dengan baik. Karena Taufik semakin ngeri di sana, ia melanjutkan perjalanannya setelah meninggalkan pohon kiara misterius itu. Dia berusaha mencari jejak yang bisa membawanya keluar dari hutan ini. Waktu terus berlalu, dan matahari kembali menyembul di balik pepohonan yang rapat. Saat matahari hampir tenggelam di ufuk barat, Taufik tiba di sebuah bukit kecil yang terbuka di tengah hutan. Dari sini, dia bisa melihat pemandangan hutan yang luas menjalar tanpa batas. Meskipun lelah, dia memutuskan untuk bermalam di sini dan melanjutkan pencariannya keesokan paginya.
Di sana, Taufik menyiapkan peralatan tidur dengan hati-hati. Dia menyalakan api unggun kecil untuk menghangatkan dirinya. Malam mulai menggantikan siang, dan langit perlahan berubah menjadi gelap. Tepat tengah malam, ketika Taufik sudah terlelap di dalam tendanya, dia terbangun oleh suara-suara aneh di sekitarnya. Suara seperti langkah kaki yang tidak beraturan dan bisikan-bisikan yang samar-samar. Dia berusaha mengumpulkan keberanian untuk memeriksa keluar tenda. Di luar, gelap gulita menyelimuti sekelilingnya. Api unggun yang tadinya terang kini sudah redup, hanya menyisakan kehangatan yang remang-remang. Taufik merasa seperti ada sesuatu yang memperhatikannya dari kegelapan di luar sana. Tidak lama kemudian, tiba-tiba suara langkah kaki semakin mendekat. Taufik mencoba menyalakan senter ke arah suara itu. Namun, apa yang dia lihat membuatnya hampir tidak percaya. Beberapa sosok yang tampaknya manusia, tapi bayangan mereka kabur dan tidak jelas. Mereka bergerak di antara pepohonan dengan gerakan yang tidak manusiawi. Kadang terlihat, kadang menghilang di dalam kegelapan malam. Taufik merasakan ketakutan yang tak terlukiskan. Dia mencoba berteriak memanggil bantuan. Namun suaranya hanyalah lantunan yang terdengar hampa di malam yang sunyi. Entah bagaimana, sosok-sosok itu semakin mendekat, terus mengelilingi tenda Taufik dengan perlahan. Dalam kepanikannya, Taufik mengambil pisau lipatnya yang selalu dia bawa dan berusaha untuk mengusir sosok-sosok itu. Namun, serangan apapun yang dia lakukan hanya terasa meleset, seolah-olah sosok-sosok itu tidak benar-benar ada di dimensi yang sama dengan dirinya. Malam itu terasa berkepanjangan bagi Taufik. Dia merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang nyata. Baru ketika fajar mulai menyingsing, sosok-sosok misterius itu perlahan-lahan menghilang, meninggalkan Taufik dalam kebingungan dan ketakutan yang mendalam. Taufik tahu bahwa perjalanan ini tidak hanya sekedar mencari burung langka lagi. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap dan misterius di dalam hutan ini. Sesuatu yang mungkin tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat manusia biasa. Dan dengan itu, dia bersiap untuk menghadapi apapun yang mungkin menantinya di hari-hari berikutnya di dalam hutan perbatasan yang angker ini. Taufik bangun pagi-pagi buta dengan perasaan yang masih terganggu oleh peristiwa misterius semalam. Dia segera memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke dalam hutan, berharap bisa menemukan jalan keluar atau setidaknya menemukan petunjuk yang lebih jelas. Dalam perjalanan, mata Taufik terpaku pada sekelompok burung besar yang terbang rendah di antara pepohonan. Dia mendekati mereka dengan hati-hati, takut akan kehilangan mereka jika terlalu dekat. Namun, dia terkejut melihat salah satu burung di antara mereka. Burung yang mirip dengan cendrawasih, spesies langka yang selama ini menjadi obsesinya. Taufik merasa gembira dan tidak sabar untuk mendokumentasikan burung ini dengan kameranya. Tanpa memikirkan rute pulang, dia mulai mengejar burung itu dengan penuh semangat. Setiap langkahnya dipenuhi dengan ketertarikan dan kegembiraan, memikirkan betapa berharganya foto burung ini nantinya. Namun, semakin lama Taufik mengejar burung itu, semakin jauh dia menjauhi dari tempat dia bermalam semalam. Hutan mulai tampak asing baginya, dengan pepohonan yang sama dan jalan-jalan yang tampaknya berubah bentuk. Saat matahari semakin tinggi di langit, Taufik menyadari bahwa dia sudah tersesat. Dia mencoba memanggil bantuan,
tetapi suaranya hanya terdengar bergema di antara pepohonan yang rapat. Kompasnya juga tidak membantu. Jarumnya bergerak tidak menentu dan tidak menunjukkan arah yang jelas. Akibat dari peristiwa itu, Taufik berusaha untuk tetap tenang dan mengumpulkan pikirannya. Dia berusaha untuk mengingat jejak-jejak yang telah ia lewati, mencari tanda-tanda yang bisa membawanya kembali ke jalan yang benar. Namun, semakin lama dia berada di dalam hutan, semakin bertambah kebingungannya. Hari berlalu dengan begitu cepat, dan malam kembali menghampiri Taufik tanpa jawaban yang jelas. Dia memutuskan untuk bermalam di bawah pepohonan yang rindang, dengan harapan bahwa esok pagi dia bisa menemukan cara untuk keluar dari hutan ini. Di bawah langit gelap yang penuh bintang, Taufik merenungkan keputusannya untuk mengejar burung langka tadi. Dia menyadari bahwa kegembiraan sesaat itu membuatnya melupakan peringatan petani tua tentang gunung karang dan mitos di hutan ini. Sekarang dia merasa seperti ada harga yang harus dibayar karena kelalaian itu. Dalam keheningan malam yang sunyi, Taufik mendengar suara-suara yang tidak jelas di sekitarnya lagi. Kali ini, dia tidak punya keberanian untuk memeriksa. Dia hanya berharap bisa keluar dari hutan ini dengan selamat, tanpa harus bertemu dengan sosok-sosok misterius atau bahaya lain yang mungkin mengintainya di dalam kegelapan malam. Dengan hati yang berat, Taufik merencanakan langkah-langkah selanjutnya untuk mencari jalan keluar dari hutan perbatasan yang menakutkan ini, sambil tetap waspada terhadap segala sesuatu yang mungkin menghalangi jalannya pulang ke rumah. Hari-hari berikutnya bagi Taufik menjadi masa-masa yang penuh dengan keputusasaan dan ketidakpastian. Dia terus mencari jalan keluar dari hutan yang semakin asing baginya, namun malah terus tersesat lebih dalam lagi. Dengan perbekalan yang semakin menipis, Taufik berusaha bertahan dengan mengonsumsi sisa-sisa makanan yang dia bawa dan mencari sumber air di sekitarnya. Namun, hutan ini tidak ramah baginya. Setiap kali dia berpikir menemukan jalan keluar, dia malah terperangkap dalam lingkaran yang sama. Pepohonan yang serupa, jalan-jalan yang tampaknya mengarah ke tempat yang sama. Setiap malam-malam di dalam hutan itu menjadi semakin menakutkan baginya. Suara-suara misterius kembali menghantui tidurnya, dan Taufik mulai merasa seperti dia tidak sendirian di sana. Setiap kali dia mencoba untuk tidur, bayangan-bayangan yang tak terlihat dan suara-suara aneh selalu menghantui pikirannya. Taufik merasa putus asa. Dia merenungkan semua keputusan yang dia ambil, mengutuk dirinya sendiri karena terlalu fokus pada burung langka tanpa memperhatikan bahaya di sekitarnya. Namun, pada saat yang sama, dia tidak menyerah. Dia masih punya harapan untuk bisa keluar dari hutan ini dan kembali ke keluarganya. Singkat cerita, 3 hari berlalu begitu cepat. Namun terasa begitu lama bagi Taufik yang terjebak di dalam hutan. Setiap langkahnya kini diambil dengan hati-hati. Setiap keputusan dipertimbangkan matang-matang agar tidak semakin memperdalam kesalahannya. Tepat di hari ke-6, ketika harapan hampir pudar, Taufik akhirnya melihat cahaya di ujung terowongan. Dia menemukan sebuah jalan setapak yang tampaknya lebih jelas dan lebih terbuka dari yang sebelumnya. Meskipun tubuhnya lelah dan perutnya lapar, dia mengambil napas lega. Ini mungkin adalah jalan keluarnya. Pada akhirnya, ketekunan Taufik membuahkan hasil. Dia melihat cahaya terang di kejauhan, tanda bahwa dia mendekati perbatasan hutan.
Dia hampir menangis ketika kaki-kakinya akhirnya menginjak tanah yang lebih terbuka dan lebih dikenalinya. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Taufik akhirnya keluar dari hutan perbatasan yang menyimpan begitu banyak misteri dan bahaya. Dia tertunduk lelah di tepi jalan, merasakan angin sepoi-sepoi yang mengusap wajahnya dengan lembut. Perjalanan pulang ke rumah tidaklah mudah, namun setiap langkahnya sekarang penuh dengan rasa syukur dan pengajaran. Taufik berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah lagi meremehkan kekuatan alam atau petunjuk dari orang lain. Pengalaman yang dia dapatkan dalam hutan itu akan selalu menjadi bagian penting dalam hidupnya, mengingatkannya bahwa di balik keindahan alam tersembunyi juga bahaya yang tak terduga. Setelah berhasil keluar dari hutan perbatasan, Taufik kembali ke rumahnya dengan hati yang lega dan penuh rasa syukur. Dia merasa tidak sabar untuk membagikan kisahnya kepada masyarakat sekitar, agar orang lain bisa belajar dari pengalamannya yang pahit namun berharga. Singkat cerita, satu hari setelah kejadian itu, Taufik mengadakan pertemuan di balai desa setempat. Di sana, dia menceritakan dengan detail semua yang dialaminya selama 6 hari di dalam hutan yang angker. Dia bercerita tentang berjumpa dengan petani tua, tentang pertemuan dengan burung langka, dan terutama tentang malam-malam mencekam yang dihabiskan di dalam tenda di bawah pepohonan rindang. Saat Taufik menyebutkan tempat ia bermalam pada malam kedua di bukit kecil, dia melihat reaksi aneh dari beberapa warga yang hadir. Ada yang menatapnya dengan pandangan penuh keheranan. Ada yang mengangguk-ngangguk seraya berbisik-bisik. Taufik merasa ada yang tidak beres. Seorang bapak-bapak di sudut ruangan akhirnya menaikkan tangannya. "Maaf, Taufik," katanya dengan suara gemetar. "Bukit kecil tempat istirahatmu itu sebenarnya bukanlah bukit kecil biasa. Itu adalah Gunung Karang, tempat yang kami hindari karena dipercayai sebagai tempat bersemayam makhluk halus dan roh-roh jahat." Mendengar kata bapak-bapak itu, Taufik hanya bisa terdiam. Matanya membulat ketika dia menyadari kesalahannya. Dia membenarkan bahwa tempat itu memang tampak seperti bukit kecil di tengah hutan. Tetapi sebenarnya itu adalah tempat yang dijauhi oleh penduduk setempat karena mitos dan cerita rakyat yang tersebar luas. Di malam kedua saya bermalam di Gunung Karang," Taufik mengulang dengan suara gemetar. "Mungkin itu sebabnya saya merasakan kehadiran sosok-sosok misterius dan teror yang saya alami." Kesadaran itu menyerang Taufik dengan keras. Dia menyadari bahwa ketidaktahuannya hampir membuatnya membayar mahal. Namun, dia juga merasa bersyukur karena berhasil keluar dari pengalaman itu dengan selamat. Taufik pun mengucapkan terima kasih kepada para penduduk yang telah membantunya dan memberikan peringatan. Dia berjanji pada dirinya sendiri dan pada mereka bahwa dia akan menjadi lebih berhati-hati dan menghormati kepercayaan dan mitos yang ada di sekitar tempat-tempat yang dia kunjungi. Kisah Taufik tentang pengalamannya di hutan perbatasan dengan cepat menyebar di antara masyarakat. Itu menjadi pelajaran bagi banyak orang tentang pentingnya menghormati alam dan kepercayaan lokal, serta tentang bahaya mengabaikan peringatan dari orang-orang yang lebih berpengalaman. Setelah pengalaman mengerikan di hutan perbatasan, Taufik mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Pengalaman itu tidak hanya meninggalkan jejak yang dalam dirinya, tetapi juga membawa perubahan signifikan dalam cara dia melihat dunia di sekitarnya. Taufik juga memutuskan untuk mengabadikan waktunya untuk mempelajari lebih dalam tentang kepercayaan dan mitos yang ada di masyarakat sekitar. Dia berbicara dengan banyak orang tua di desa tentang cerita-cerita lama,
dan belajar untuk menghormati tradisi dan kepercayaan mereka. Selain itu, pengalaman tersebut menguatkan hubungan Taufik dengan keluarganya. Dia menyadari betapa berharganya hubungan dengan orang-orang yang mencintainya, dan dia berjanji untuk tidak lagi mengambil keputusan yang gegabah tanpa mempertimbangkannya mereka. Taufik juga mulai aktif dalam mengedukasi dan memberikan peringatan kepada para pendaki dan pecinta alam lainnya tentang pentingnya kehati-hatian dan persiapan yang matang sebelum memasuki daerah yang tidak dikenal. Dia berbagi kisahnya dengan tujuan agar pengalaman yang dia alami tidak perlu dia alami oleh orang lain. Secara pribadi, Taufik juga mengembangkan rasa syukur yang lebih dalam atas kehidupannya. Dia belajar untuk tidak lagi mengambil segala sesuatu dengan ringan dan bersyukur setiap hari atas keselamatan dan kesempatan yang diberikan padanya. Terlepas dari trauma yang dia alami, Taufik tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih menghargai alam serta masyarakat di sekitarnya. Pengalaman itu telah mengubahnya secara mendalam, membawa kebijaksanaan dan keteguhan hati yang tidak akan pernah hilang dalam hidupnya. Nah, itulah kisah Taufik yang pernah hilang selama 6 hari 6 malam di hutan perbatasan Cianjur, Bandung, dan Bandung Barat. Percaya atau tidak percayanya Anda dengan cerita ini, itu kembali lagi kepada diri Anda masing-masing. Jika teman-teman mempunyai cerita mistis dan ingin menceritakannya kepada kami, silahkan komen terlebih dahulu di dalam kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.